Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back bersama Ibu Salma. Dalam video pembelajaran pengolahan data, materi di dalamnya modus, median, dan min. Muatan pelajaran matematika KD 3.8 menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Tentu saja materi masih di kelas 6. Nah, materi di video pembelajaran kali ini tentang pengolahan data. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama adalah modus, yang kedua median, yang ketiga min. Nah, simak terus ya penjelasan dari Ibu. Pengolahan data atau statistika merupakan hal yang umum didengar dalam kehidupan sehari-hari. Sebab saat ini ada banyak data yang digunakan untuk keperluan masing-masing. Nah, data ibarat bahan mentah yang harus diolah menjadi sesuatu yang informatif atau menjadi bentuk lain sesuai kebutuhan. Data sendiri adalah sebuah atau kumpulan informasi atau fakta mentah dalam bentuk angka, simbol, kata, atau gambar yang diperoleh dengan mengamati atau mencari sumber tertentu. Dalam statistika dikenal adanya ukuran pemusatan data. Beberapa ukuran pemusatan data yang perlu diketahui adalah min, median, dan modus. Min, median, dan modus adalah nilai-nilai yang biasa digunakan dalam statistika dasar dan matematika sehari-hari. Meskipun kalian bisa mencari nilai masing-masing dengan mudah, nilai-nilai ini sangat mudah untuk tertukar. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang modus. Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Modus dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memperoleh nilai tertentu atau menentukan frekuensi terbanyak dari suatu data. Nah, ini ada contoh nih. Perhatikan nilai ulangan siswa berikut. 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7. Dari data berikut, nilai yang paling sering muncul adalah 7. Nah, kenapa 7? Karena terdapat 3 siswa yang memperoleh nilai 7. Next, Ibu akan melanjutkan tentang median. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan tentunya. Untuk menentukan median data, maka harus kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median membagi data menjadi 2 bagian sama banyak. Cara menentukan median tergantung pada banyaknya data, apakah dia ganjil ataupun genap. Nah, ini ada contoh yang tadi, masih soal yang sama seperti modus tadi. 5 dengan nilai 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7. Nah, dari data berikut kita harus urutkan terlebih dahulu. Nah, ini Ibu kasih tanda merah di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kita ambil nilai yang berada di posisi tengah. Ibu urutkan. Angka 5 ada 1, angka 6 ada 2, kemudian angka 7-nya ada 3, Ibu keluarkan. Kemudian yang terakhir, angka yang paling besar itu 8. Nah, kita ambil dari nilai tadi. Median dari data tersebut adalah 7. Mengapa? Karena posisinya berada di tengah-tengah. Yaitu adalah pengertian dari median.
Ya, berikutnya Ibu akan membahas tentang min. Min sering juga disebut rata-rata hitung. Cara menentukan min dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya data tersebut. Oke, perhatikan lagi nilai yang sama seperti median dan modus tadi. Di situ ada nilai 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7. Dari data berikut, nilai harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah Ibu urutkan. 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8. Setelah diurutkan, lalu dijumlahkan dan dibagi dengan data yang ada. Urutkan, kita jumlahkan saja datanya tadi. 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8, hasilnya 46. Data yang ada sebanyak 7. Jadi 46 dibagi 7 sama dengan 6,57. Jadi min dari data tersebut adalah 6,57. Semoga bermanfaat ya penjelasan dari Ibu. Oke, untuk lebih dipahami lagi, ini ada Ibu berikan contoh soal. Oke, diperhatikan. Berikut ini adalah data umur siswa kelas 6 SD Melati. Ini diacak ya nilainya ya. 11, 11, 12, 14, 13. Kemudian di bawahnya 13, 14, 12, 11, dan 11. Nah, yang menjadi pertanyaan yang pertama, sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Yang kedua, tentukan modus. Yang ketiga, tentukan median. Yang keempat, tentukan min atau nilai rata-rata. Kemudian yang kelima ada tambahan nih, buatlah diagram batang berdasarkan data di atas. Oke, Ibu akan memberikan kunci jawaban. Masih Ibu tampilkan pertanyaannya agar kita bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, di situ diminta sajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini Ibu buatkan tabel. Umur 11 tahun terdapat 4 siswa. Kemudian umur 12 tahun ada 2 siswa. Kemudian yang 13 tahun ada 2 siswa. Kemudian yang umur 14 tahun terdapat 2 siswa. Jadi bentuk tabelnya seperti ini. Oke, untuk jawaban nomor 2, menentukan modus. Nah, masih diingat ya, modus tadi adalah nilai yang sering muncul. Dari tabel kita bisa perhatikan modus dari data umur siswa kelas 6 SD Melati adalah umur 11 tahun karena terdapat 4 siswa. Lanjut jawaban nomor 3. Masih Ibu tampilkan tabelnya untuk memudahkan. Di sini datanya sudah diurutkan. 11-nya 4 siswa, 12 2 siswa, 13 2 siswa, dan yang berumur 14 tahun 12 siswa. Nah, kemudian median dari umur siswa kelas 6 SD Melati adalah 12 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 24 ditambah dibagi 2 menghasilkan 12. Nah, itu mediannya nilai tengahnya ya. Karena di situ benar, makanya harus dibagi 2.
Oke, untuk jawaban nomor 4. Nah, ini ada dua cara ya. Cara yang pertama, dari tabel yang tadi, dari umur yang sebelah kiri, kemudian di tengahnya ada banyaknya siswa, bisa juga menggunakan kata frekuensi ya. Nah, karena ini cara satu ini, kalau bagi ibu cara satu ini yang lebih enak untuk dipahami. Misalnya yang berumur 11 tahun ada 4 siswa, nanti langsung dikalikan saja. U dikali BS. U itu umur, BS itu banyaknya siswa. Jadi 11 dikali 4 sama dengan 44. Kemudian nomor 2, 12 dikali 2 sama dengan 24. Kemudian nomor 3, 13 dikali 2 sama dengan 26. Kemudian baris keempat, di usia 14 tahun, 14 dikali 2 siswa, hasilnya 28. Kemudian nanti di total di atas yang 44, 24, 26, 28 menghasilkan 122. Ya, seperti itu. Nanti 122 dibagi 10 ya. Oke, boleh juga menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu data diurutkan, kemudian dijumlahkan. Oke, 11 ditambah 11, ditambah 11, ditambah 11. Kemudian ditambah 12, ditambah 12, ditambah 13, ditambah 13, kemudian ditambah 14 dan ditambah 14, hasilnya 122. Kemudian dibagi 10 data atau 10 siswa yang akan didata, hasilnya 122 dibagi 10, hasilnya 12,2. Jadi minnya adalah 12,2. Ya, seperti itu ya. Boleh menggunakan dua cara ini. Gunakan cara yang menurut kalian mudah. Tapi bagi ibu, cara yang pertama itu sangat mudah dipahami. Tinggal ditambahkan satu kolom di sebelah kanan ya. Semoga paham ya penjelasan dari ibu ya. Nah, ini jawaban untuk nomor 5. Kita diminta membuat diagram. Nah, diagram batang. Nah, dari tabel yang ada kita buatkan diagramnya. Di sini ada kita buat sumbu X dan Y. Oke, di sumbu X di situ adalah umur siswa. Di sumbu Y itu adalah jumlah siswa yang didata. Misalnya umur 11 tahun, di situ ada 4 siswa, langsung aja diarahkan ke angka 4. Kemudian yang berumur 12 tahun ada 2 siswa, arahkan saja di angka 2. Yang 13 tahun ada 2 siswa, dan yang 14 tahun ada di 2 siswa. Ya, jadi ini sekedar tambahan aja membuat diagram batang. Oke, semoga bermanfaat contoh soal ibu. Kemudian untuk memahami lebih lanjut, kalian boleh berlatih di rumah. Ini ada ibu tampilkan pertanyaan. Ya, pertanyaannya berbeda tentunya. Yang tadi ada 10 data yang terkumpul. Nah, di sini ibu coba membuat 15 data berat badan siswa kelas 6 SD Melati.